Pernah nggak sih Anda lihat lautan luas atau langit malam yang penuh bintang terus ngerasa kayaknya ada pesan yang lebih dalam di balik semua ini? Nah, kali ini kita akan bedah 3 ayat luar biasa dari Al-Quran. Ayat-ayat ini menghubungkan keajaiban alam semesta langsung ke kebenaran-kebenaran yang paling fundamental. Oke, ini dia panduan kita, Surat Fatir ayat 12-14. Yuk kita mulai perjalanan ini sama-sama. Semua ini dimulai dari satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana. Apa sih yang bisa kita pelajari dari 2 jenis air yang berbeda tentang cara kerja alam semesta? Mari kita cari tahu jawabannya. Jadi, ayat 12 ini langsung membuka dengan sebuah paradoks alam yang jujur aja menakjubkan. Sebuah tanda kebesaran yang tersembunyi di dalam air. Ayat ini dimulai dengan pengamatan yang simpel banget kan? Ada 2 jenis air di planet kita dan keduanya beda. Satu segar, satunya asin. Sesuatu yang kita semua tahu, tapi mungkin jarang banget kita berhenti sejenak untuk benar-benar merenungkannya. Di sini kontrasnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, kita punya air yang segar, yang memberi kehidupan. Di sisi lain, air yang asin dan pahit. Dua hal yang sangat berbeda, tapi, dan ini kuncinya, keduanya berasal dari satu sumber ilahi yang sama. Nah, ini yang lebih bikin takjub lagi. Ilmu pengetahuan modern yang juga disinggung dalam tafsir menemukan bahwa ketika 2 jenis air ini bertemu, misalnya di muara sungai, mereka itu nggak langsung bercampur jadi satu. Seolah-olah ada pembatas tak kasat mata yang menjaga keduanya tetap terpisah, masing-masing mempertahankan sifat aslinya. Ini kan sebuah keteraturan yang luar biasa di tengah sesuatu yang kelihatannya acak. Keren banget. Terus, buat apa ada paradoks ini? Ayat ini ngasih tahu kita, ini bukan cuma soal perbedaan, tapi ada tujuannya. Yuk kita lihat karunia apa saja yang keluar dari kedalaman lautan ini. Ayat ini merinci dengan jelas apa saja yang Allah sediakan dari air tawar maupun air asin. Dari keduanya, kita bisa dapat makanan yang segar, kita bisa mengambil mutiara dan perhiasan, dan kita bisa menggunakan lautan sebagai jalur utama untuk perdagangan dan perjalanan. Dan ini poin paling pentingnya. Ayat ini bukan cuma ngasih daftar sumber daya alam, tapi ayat ini membingkainya sebagai berkah, sebagai hadiah yang sengaja diberikan untuk kita, yang pada akhirnya mengajak kita untuk berpikir dan bersyukur. Oke, dari kedalaman lautan, sekarang argumennya membawa kita melihat ke atas, ke langit. Ayat 13 memperkenalkan kita pada tanda keteraturan lain yang sempurna, sebuah jam kosmik raksasa. Coba deh, Anda bayangin siklus siang dan malam. Pergantiannya itu nggak tiba-tiba kayak saklar lampu kan, tapi sebuah perpaduan yang sangat halus, sangat harmonis. Ini adalah tanda kendali dan rahmat ilahi yang luar biasa. Dan coba pikirkan betapa presisinya benda-benda langit ini. Matahari dan bulan itu nggak pernah telat, nggak pernah salah jalur. Mereka bergerak dalam keteraturan yang sempurna, seperti tarian kosmik yang menunjukkan ada sutradara agung di baliknya. Keteraturan kosmik ini punya manfaat yang sangat nyata buat kita. Ritme ini menciptakan keseimbangan dalam hidup kita sehari-hari. Ada waktu untuk bekerja dan beraktivitas, dan ada waktu untuk istirahat dan memulihkan energi. Nah, setelah menunjukkan tanda-tanda yang begitu jelas di alam, ayat-ayat ini sekarang beralih ke argumen teologis utamanya. Pertanyaannya jadi begini, dengan semua bukti kekuasaan yang dipamerkan ini, kepada siapa seharusnya kita memohon? Disinilah inti argumennya. Di satu sisi, ada kekuatan luar biasa dari Sang Pencipta yang mengatur lautan dan langit. Dan di sisi lain, ada apapun atau siapapun yang diseru selain Dia. Kita diajak untuk menimbang keduanya. Dan hasilnya jomplang banget. Ayat 14 memberikan 3 poin telak tentang ketidakmampuan total sesembahan selain Allah. 1, mereka bahkan nggak bisa dengar doa Anda. 2, kalaupun mereka bisa dengar, mereka nggak punya kekuatan apa-apa untuk menjawab. Dan 3, yang paling akhir, di hari kiamat nanti, mereka justru akan mengingkari Anda. Untuk benar-benar mengunci argumen ini, ayat tersebut menggunakan satu metafora terakhir yang sangat-sangat kuat. Sebuah kata yang merangkum semuanya. Kata itu adalah kitmir. Pernah makan kurma? Nah, kitmir itu adalah selaput super tipis yang nempel di biji kurma. Sesuatu yang biasanya kita anggap nggak berharga dan langsung kita buangkan. Ayat ini secara gamblang menyatakan bahwa apapun yang disembah selain Allah, itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, bahkan tidak sekecil, setipis, atau seremeh selaput biji kurma itu. Ini adalah penggambaran yang sangat kuat tentang ketiadaan yang mutlak. Ini bukan cuma berarti lemah ya, ini berarti tidak punya apa-apa. Nol besar, kosong, bahkan tidak punya kekuasaan sebesar setitik debu pun.
Jadi, kesimpulan dari semua ini sangat jernih. Tanda-tanda kekuasaan di alam, mulai dari lautan yang terpisah sampai orbit planet yang sempurna, semuanya menunjuk pada satu kebenaran yang tidak bisa dielakkan. Hanya Sang Pencipta alam semesta inilah yang punya kekuatan sejati untuk mendengar dan menjawab doa. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau tanda-tanda kekuasaan dan keteraturan begitu jelas di air dan di langit, di bagian mana lagi dari hidup kita sehari-hari, kita mungkin tanpa sadar telah melewatkan tanda-tanda yang sama jelasnya.